AC Milan siap sambut tantangan Cagliari di babak 16 besar Coppa Italia. San Siro akan menjadi saksi ketegangan saat AC Milan bersiap menghadapi Cagliari dalam pertandingan babak 16 besar Coppa Italia yang akan digelar pada hari Rabu 3 Januari 2024 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertarungan ini bukan hanya sekedar memperebutkan satu tempat di perempat final, tetapi juga merupakan langkah krusial bagi Rossoneri untuk meraih sukses di kompetisi ini. Pertandingan nanti akan menjadi ujian sejauh mana determinasi dan semangat AC Milan dalam menghadapi rintangan. Pasukan Stefano Pioli baru-baru ini meraih kemenangan tipis melawan Sassuolo di Serie A akhir pekan lalu berkat kontribusi gemilang dari Christian Pulisic. Kemenangan tersebut membuktikan kehandalan lini depan AC Milan dan memberikan kepercayaan diri yang dibutuhkan menjelang duel penting melawan Cagliari. Di kubu lawan, Cagliari datang dengan hasil imbang 0-0 melawan Empoli. Hasil yang tentu saja membuat mereka berambisi untuk membuktikan kekuatan mereka di Coppa Italia. Meskipun belum meraih kemenangan di pertandingan terakhir, Cagliari akan berusaha keras untuk menciptakan kejutan dan mengalahkan AC Milan di San Siro. Kisah pertemuan sebelumnya di pekan ke-6 Serie A musim ini menambah bumbu panas duel ini. Meskipun sempat tertinggal oleh gol Zito Lofumbo, AC Milan mampu bangkit dan meraih kemenangan 3-1 di kandang Cagliari. Noah Okafor, Fikayo Tomori, dan Ruben Loftus-Cheek menjadi pahlawan bagi Rossoneri pada pertemuan tersebut. Jika berhasil melangkah ke perempat final, AC Milan atau Cagliari akan menghadapi salah satu dari Sassuolo atau Atalanta. Keseruan Coppa Italia ini semakin terasa dan para supporter Milan berharap agar tim kesayangan mereka mampu tampil gemilang melewati semua hambatan dan meraih prestasi membanggakan. AC Milan berhadapan dengan persaingan sengit dari Monaco dan Porto dalam perburuan Lilian Brescia. AC Milan tampaknya menghadapi tantangan berat dalam upaya mereka untuk merekrut bek Stade de Brest, Lilian Brescia, pada jendela transfer Januari. Monaco dan Porto, kedua klub tersebut, telah menyatakan minat mereka untuk mengontrak pemain yang diinginkan. Menurut laporan yang dirilis oleh surat kabar Prancis terkemuka, dikutip dari Pianeta Milan, Milan harus bersaing dengan ketatnya persaingan dari kedua klub papan atas tersebut. Meskipun Monaco tidak dapat menawarkan sepak bola Eropa saat ini, mereka berada di jalur yang tepat untuk lolos ke Liga Champions melalui kompetisi Liga 1. Pertanyaannya kini adalah, siapa yang dapat menawarkan paket keseluruhan terbaik kepada Brescia? Porto tampaknya memiliki keunggulan dengan menawarkan nilai tawar yang menarik, terutama dalam menghadapi pertandingan di babak 16 besar Liga Champions melawan tim Liga Premier Arsenal. Sebuah kesempatan besar bagi pemain manapun yang ingin terlibat dalam pertarungan bergengsi tersebut. Sementara itu AC Milan memiliki tawaran mereka sendiri untuk Brescia. Meskipun tidak bisa menandingi tawaran Liga Champions dari Porto, Milan dapat memberikan kesempatan bermain dalam pertandingan dua leg di Liga Eropa melawan Stade Rennais. Ironisnya, Brescia berasal dari tim muda Rennais, menjadikan potensi kepindahannya ke Milan sebagai peristiwa yang sangat pribadi. Situasi semakin rumit karena Stade Brest, klub asal Brescia, berada di posisi keempat klasemen Liga 1. Mereka tentu ingin mempertahankan pemain andalannya selama sisa musim ini. Meski demikian, tawaran sekitar 10 juta euro dari AC Milan
bisa menjadi godaan sulit untuk ditolak dan Brest terpaksa mencapai kesepakatan pada bulan depan. Para Milanisti tentunya berharap manajemen klub dapat mengatasi semua hambatan ini dan mengamankan tanda tangan Brazier, memperkuat pertahanan mereka menuju akhir musim. Lika-liku transfer AC Milan. AC Milan harus menerima kenyataan pahit dengan penundaan kedatangan Juan Miranda dan Lloyd Kelly hingga 6 bulan ke depan. Kedua pemain belakang ini dianggap sebagai solusi yang layak untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan rossoneri. Juan Miranda direncanakan sebagai alternatif bagi Theo Hernandez, sementara Lloyd Kelly diharapkan untuk memperkuat pertahanan AC Milan. Meskipun kehadiran keduanya semakin mendekat pada bulan Januari, proses transfer terhambat karena klub asal mereka, Real Betis dan Bournemouth, enggan melepas mereka sebelum musim panas. Situasi ini menuntut AC Milan untuk bersabar lebih lama dalam mendapatkan jasa Juan Miranda dan Lloyd Kelly. AC Milan sebenarnya memiliki peluang di jendela transfer Januari ini. Namun eliminasi dari Liga Champions memberikan dampak negatif pada kemampuan finansial klub. Meskipun kini memiliki kesempatan untuk berbelanja setelah lolos ke Liga Eropa, setiap pengeluaran harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Juan Miranda dan Lloyd Kelly telah menjadi bahan spekulasi transfer ke AC Milan dalam beberapa minggu terakhir. Tuttosport melaporkan bahwa Diavolo harus menunda transfer mereka hingga musim panas, ketika kontrak keduanya akan berakhir pada Juni 2024. Meskipun negosiasi prakontrak bisa dimulai pada bulan Januari, Real Betis dan Bournemouth menentang perpindahan lebih awal tanpa membayar biaya transfer. Sementara itu, dalam mengamankan pemain baru, AC Milan sedang dalam proses penjualan Rade Krunic untuk membuka ruang bagi Hamed Traore dari Bournemouth. Klub Liga Italia ini baru akan memperoleh tanda tangan Traore setelah melepas Krunic, yang diminati oleh klub seperti Lyon dan Fenerbahce. Fenerbahce telah menawarkan gaji tinggi pada Krunic, namun AC Milan menetapkan persyaratan tawaran yang adil. Selain itu, nama Mike Maignan mencuat dalam konteks perpanjangan kontrak. Meskipun ada ketertarikan dari klub-klub elit Eropa, kiper ini menunjukkan keseriusan untuk bertahan di AC Milan. Proses pembicaraan berjalan positif dan manajemen AC Milan berharap dapat segera menyelesaikan perpanjangan kontrak dengan Maignan, yang bukan hanya pemimpin di lapangan, tetapi juga sosok kunci di ruang ganti.